Hai, thank you buat kalian yang udah klik video ini. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kasus kali ini sedih banget karena dimana korbannya itu seorang anak kecil umur 7 tahun dan ya, it's a sad story. Oke, pertama aku kenalin dulu seorang laki-laki berusia 7 tahun dengan nama singkatan MYD. Jadi MYD ini ditemukan oleh seorang warga di salah satu sungai. Jadi awalnya warga itu ngira itu boneka ya, boneka gitu, kayak boneka ngambang-ngambang atau apa gitu, di tanggal 19 Agustus tahun 2021. Tapi warga kayak penasaran, itu boneka apa enggak sih, karena kelihatannya tuh kecil gitu loh, kayak boneka tapi kayak kelihatan manusia juga. Dicobalah dideketin sama warga dan mereka kaget banget, ternyata itu benar mayat seorang anak kecil. Jadi setelah penemuan mayat itu otomatis semua kaget lah, kok bisa gitu ada anak kecil dalam keadaan ngambang gini, dan dia ternyata udah, kemungkinan besar itu ini tuh nggak baru nih mayatnya, ini udah beberapa hari. Akhirnya polisi datang, dievakuasi, dan di situ dimasukinlah ke sosial media. Bapaknya yang ada di luar kota ngelihat itu kaget, lah ini kan anak saya gitu, karena bapaknya ini maksudnya kayak jarang gitu ngeliat anaknya. Dia terakhir ngeliat anaknya itu 14 Agustus, beberapa hari yang lalu, melalui video call. Oke, akhirnya polisi melakukan kayak investigasi, ini anak kenapa, apalagi main hanyut, apalagi banjir apa gimana gitulah. Dan ternyata usut punya usut, ketahuan lah seorang laki-laki usia 24 tahun ngebunuh ini bocah. Kenapa dia bunuh? Ternyata dia adalah pembunuh bayaran, dan kalian harus tahu bayarannya berapa. 70.000. Iya, 70.000 rupiah dia dibayar. Dengan 70.000 rupiah ini buat ngebunuh anak kecil yang usianya itu kira-kira 7 atau 8 tahun. Dia ini baru kelas 2 SD. Siapa yang nyuruh? Ternyata yang nyuruh si laki-laki ini adalah ibu tiri dari si MYD yang namanya itu SA. Kita sebut aja Sari lah ya. Si Sari nyuruh laki-laki umur 24 tahun ini untuk ngebunuh anak tirinya. Karena dia ini ngerasa cemburu. Kan dia sama suami dia atau ayah kandungnya si MYD ini udah punya anak, tapi dia ngerasa kok suami aku sayang banget sih sama ini anak, kayak dia ngerasa cemburu, kok anak aku nggak disayang banget, nggak kayak sama si MYD. Terus dia juga ngerasa kesel, kayaknya si MYD ini anaknya badung, suka marah-marah, suka ngambek-ngambek, suka minta uang. Akhirnya dia dari situ dia nyuruh si laki-laki umur 24 tahun, dimana laki-laki itu adalah temen nongkrongnya dia. Si Sarinya sendiri baru berusia 21 tahun. Dia bilang, bantuin dong gitu, kamu bunuh anak aku, terserah lah, bukan anak aku ya, kamu ngebunuh si MYD nih, terserah lah, mau ditenggelamin, mau diapain, kayak diiniin, kayak serah kamu aja. Yang penting nih aku kasih duit 70.000 sama satu botol minuman keras. Dan si laki-laki ini kayak dia setuju dong guys, 70.000 dia setuju. Akhirnya dia bawa si MYD ini jalan-jalan naik motornya. Dia bawa kayak, lu di mana ya lokasi yang pas. Setelah itu di sungai dia berhenti, udah berhenti, dia bawa si MYD, dikekep gini, baru itu diangkat, dikekep, diangkat, jadi berkali-kali, jadi kayak yang udah tenggelam, diangkat lagi, tenggelam, diangkat lagi, sampai akhirnya karena kayak gitu terus dia langsung nggak kuat ya pernapasannya, dan dia meninggal. Setelah meninggal ya udah dihanyutkan aja ya, dan dia pergi. Itu dia ngebunuhnya di tanggal 14 Agustus dan ketemunya 19 Agustus.
14 itu bapaknya terakhir ketemu. Jadi kira-kira mungkin udah 3 hari, 4 hari itu mayat baru ditemuin. Terus sebelumnya ini si MYD ini nggak mau loh tidur di rumahnya dia. Dia tidur di rumah neneknya. Dia selalu tinggal di rumah neneknya. Dia bakal balik ke rumahnya lagi kalau ayah dia yang ada di luar kota. Jadi bapaknya saat itu dapat kontrak di Kalimantan. Kalau bapaknya lagi pulang, jadi kalau bapaknya nggak pulang, dia itu tinggal di rumah neneknya karena dia juga nggak nyaman sama ibu tirinya. Sedangkan warga-warga yang lain nggak ngeh gitu, kayak yang maksudnya kayak anak-anak nakal, ya udah standar aja gitu. Mereka nggak akan mikir nih ibu tiri bakal tega ngebunuh anak tirinya gitu. Mereka ngeliatnya semua baik-baik aja, semua normal-normal aja. Ternyata di dalam hatinya si Sari ini memendam kebencian, kecemburuan yang sangat-sangat parah gitu. Sampai dia, ya udah lu serah aja mau diapain nih anak, yang penting nih anak gak usah hidup lagi gitu. Dan bapaknya yang ngelihat anaknya kayak yang viral lah mungkin ya di Facebooknya apa itu wilayah itu, dia ngeliat, dia kaget banget, hah ini anak aku. Setelah dia ngelihat itu, dia pulang, dia itu kan 19 Agustus ya, nggak tahu nih pembunuhnya siapa. Pas di tanggal 23 pas polisi netapin kalau istri dia adalah tersangka, dia benar-benar yang lemes banget, yang kayak nggak bisa diajak ngobrol. Sampai ada wartawan datang aja, kata saudaranya yang lain bilang dia lagi nggak ada di rumah, mungkin dia lagi pergi ke rumah temannya buat nenangin diri. Jadi di saat yang bersamaan dia kehilangan 2 orang, istrinya dan juga anaknya. Neneknya juga ngerasa terpukul banget, dimana di hari kejadian itu juga dia tuh ngerasa nih cucu dia itu hilang. Ditanya loh sebelumnya ke si Sari, Sari kamu ngeliat nggak si MYD? Si Sari bilang enggak, saya nggak ngeliat gitu. Dan si Sari ini juga nggak, orangnya itu nggak yang cerita-cerita. Biasanya nih orang kalau apalagi cewek kalau ada problem itu kayak yang tau gak sih aku kayak gini nenek cerita. Tapi kalau dia itu orang nggak tahu kalau dia punya problem segitunya sampai bisa mikir buat ngebunuh anak tirinya. Hai, aduh aku juga bingung, kayak yang keluarga dia ini udah ngerawat dia, neneknya udah make sure dia, tapi ya memang ada aja gitu loh orang jahat. Kalau kita bilang tolong anaknya lebih diperhatiin, neneknya kurang perhatian apa gitu, udah perhatian banget. Bapaknya kurang perhatian apa, dia udah perhatian banget dengan kerja keluar kota biar anaknya dapat ekonomi yang baik, biar istrinya dapat ekonomi yang baik. Tapi memang ini si Sari aja nih yang seton gitu loh, kayak yang masih kurang aja sama dia. Sampai kayaknya nggak mungkin lah suaminya nggak sayang sama anak dia sendiri. Dia itu pasti sayang lah sama si MYD dan sama anak dia yang dari si Sari. Cumanya memang di dalam hati si Sari ini penuh dengan kebusukan, sampai akhirnya dia ngerasa cemburu. Si MYD sampai tidur di rumah neneknya, sampai nggak mau pulang ke rumahnya nunggu bapaknya. Berarti kan memang si Sari ini yang kasihan banget. Aduh, sebelum zalika. And thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. See you di cerita selanjutnya. Bye bye. Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh, bener ini.